Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudara sekalian sangat saya muliakan, sudah disampaikan tadi itu bahwa kita akan membicarakan satu ayat. Itu pun saya tidak tahu cukup apa tidak waktunya. Satu ayat saja, yaitu di An-Nisa 29. Karena ini menyangkut tafsir, maka saya tidak berani menyampaikan sebelum membaca kitab-kitab tafsir. Ya, Rasulullah mengatakan man fasarul Qur'ana bi ra'yihi wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsiri Quran dengan pendapatnya sendiri, ya, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya sendiri di neraka. Saudara sekalian, jadi hati-hati. Jangan, apalagi yang paling parah, bin parah adalah ya kita-kita ini ya. Suka menafsiri Quran hanya dari terjemahan. Membaca terjemahan terus menafsiri. Maksudnya begini, maksudnya begitu. Ya Allah. Ya, itu untuk ilmu fisika, ilmu geografi, ilmu ekonomi, mungkin masih maksudnya gini, itu sudah tercela, apalagi untuk Quran. Saya tidak belajar ilmu geografi, lalu saya menafsiri satu gejala geografi tertentu dengan pandangan saya sendiri yang tidak kosong, tidak ada. Itu ya, untuk bidang ekonomi, bidang fisik, semacam-macam itu sudah jelek, apalagi untuk Quran. Nah, maka itu saya baca 4-5 tafsir. Tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azhar, ya, kemudian tafsir Tafhimul Quran, tafsirnya Abdul Aziz Wali itu apa judulnya itu? Translation and Comments of the Quran. Kemudian udah itu ya. Nah, saudara sekalian, hasilnya ini. Di situ ayatnya berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta antar kalian ya. Harta kalian antar kalian secara batil. Jadi saya makan harta Anda makan harta saya secara batil. Batil itu apa? Tuhan mengatakan illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Kecuali dengan cara jual beli yang berlangsung secara sama-sama suka, sama-sama ridho. Jadi yang tidak melalui jual beli itu, yang tidak melalui jual beli dan ridho itu batil. Tapi ada kecualinya, kecuali hadiah. Hadiah, zakat, infak, sedekah itu ya, itu boleh. Ada ayat lain yang membolehkan. Tapi saya makan harta Anda dengan cara tidak benar, itu batil. Ya, itu ayat 29. Di ayat 30 itu Allah mengatakan Allah akan masuk ke neraka orang seperti itu. Dan hal demikian itu mudah saja bagi Allah. Baiklah, di sini ada dua kata yang akan kita bicarakan. Satu, makan harta orang lain secara batil. Dua, perdagangan jual beli yang berlangsung secara suka sama suka. Nah, ini satu aja dulu ya, bil batili, dengan cara yang batil.
Ini ada 4 kelompok. Yang banyaknya ini kalau dikelompokkan itu ada 4. Ya. 1. Kecurangan. 1, kecurangan. Nomor 2 adalah jual beli tanpa barang atau tanpa bayar. Ya, saya membeli tapi tidak membayar, atau saya menjual tapi barangnya tidak ada. Saya terima uang dari Anda tapi saya tidak kasih apa-apa pada Anda. Ya. Nomor 1 berarti curang. Ya, kalau menurut Al-Azhar, tafsir Al-Azhar itu namanya apa ini? Pengicuhan, kata Hamka begitu. Dia orang Sumatera jadi pakai bahasa Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah memakai milik orang lain. Ya, nantilah nomor 4 ya. Nomor 1 kecurangan. Di sini semua kecurangan. Ya, ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang yang curang, yaitu orang yang kalau menakar, menimbang untuk dirinya dicukup-cukupkan, tapi kalau menimbang untuk orang lain dikurang-kurangkan. Wah, ini kalau kita bicara ini saja sudah sampai surut nanti. Saya jual beras supaya mudah ya, ini supaya mudah. Sekilo 10.000, supaya gampang. Lalu Anda beli, Pak Herman beli beras. Ya, saya kasih 9 ons. Timbangannya hebat, pas timbangannya. Tapi timbangan sudah saya akali. Isinya cuma 9 ons. Tapi saya minta dibayar penuh. Nah, kira truk Pertamina yang membawa bensin 5.000 liter, betul 5.000? Itu mungkin ya 5.000 dari pabriknya sana. Tengah tengah jalan menggok dibocor, istilah mereka kencing. Bensinnya itu dikurangi 1 tong di sana, 1 tong di sana. Jual beras, itu jual bensin, dan lain-lain. Ya, sudah janji saya ini kontraktor rumah, bangun rumah Anda. Sudah janji saya timbangan atau takaran pasir dengan semen itu 3:1. Tapi lalu saya bikin 4:1, 5:1. Sudah janji kepada panjenengan bahwa nanti betonesernya ukuran segini. Ukuran segini. Ya, tapi yang saya pakai segini ukurannya. Nah, enak. Tadi ini akeh, iya. Sumpah enak. Tapi pasti celaka. Pasti celaka. Dikira dia makan apa itu? Itu tadi tentang barang. Sama dengan itu. Ini orang curang, orang curang. Saya pegawai. Entah negeri, entah swasta sama saja. Saya pegawai. Saya juga jual beli. Jualan apa? Jualan tenaga, jualan jasa. Saya pegawai, jualan jasa. Berapa yang saya jual? Menurut jam di kantor, jam 8 sampai jam 16. 8 jam. Itu
perjanjian yang saya setujui, tenaga yang saya jual. Harganya berapa? Ya harganya ya gaji. Mari supaya gampang saya misalkan itu 5 juta. Saya jual tenaga 8 jam sehari, harganya 5 juta. Lalu kalau datang saya terlambat, kalau pulang saya mendahului. Kalau istirahat siang disuek-suek. Akhirnya apa? Tenaga yang saya jual kurang dari 8 jam. Cuma 7 jam, tapi minta dibayar penuh. Kira halal? Gajinya dibawa pulang, kasihkan istrinya. Itu campur antara halal dengan haram. Padahal gawat bin gawatnya adalah idza jama'al halalu wal haramu gulibal haram. Jika yang halal dan yang haram bercampur, maka yang menang haramnya. Ya, kalau panjenengan minum beli es trotoar gitu ya, beli es, baru mau minum es campur misalnya, baru mau minum seekor burung terbang buang kotoran, plak kena sini. Enaknya diapakan? Apa diaduk aja? Idza jama'al halal wal haram gulibal haram. Jika yang haram yang halal bercampur, yang menang haramnya. Ini loh, mangkok itu loh, melawan segini. Anda kembalikan. Pak, sama ini jauh sih Pak. Gitu. Oh. Apa enak Pak begitu? Enak. Enak. Tapi haram. Nah, saudara kalian, itu yang Allah bilang, bil batili. Jenis nomor 1 curang. Udah ya. Jenis nomor 2 adalah memakai yang bukan haknya, termasuk mencuri, maling, korupsi, ya dan seterusnya. Yang itu kita sudah tahu. Ya. Maling, korupsi, ya, korupsi ini ya perlulah saya singgung Pak. Korupsi itu kalau menurut aturan KPK itu 1 miliar ya. 1 miliar ke atas itu baru diurus. Kalau di bawahnya itu diurus oleh polisi, oleh siapa-siapa. Ya, tapi kalau korupsi sebesar jarum, sepucuk jarum, siapa yang ngurusi? Nah ini aturan Rasulullah. Wa may yaktum, barang siapa menyembunyikan sesuatu sebesar jarum atau lebih kecil dari itu, maka dia akan membawa barang itu nanti di hari kiamat. Ukuran Islam, ukuran yang digariskan Nabi tentang korupsi, itu adalah sepucuk jarum atau lebih kecil dari itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Satu saat beliau itu khalifah ya. Dan saat itu dia ngerjakan di rumah malam-malam. Itu pekerjaan negara, belum selesai siang tadi, garap. Pakai ublik, lampu. Ublik tahu ublik ya? Nih. Bu harek nom-nom ki ngerti ublik apa gak ya? Ublik sentir. Lampu teplok lumayan. Lampu teplok itu ada semprongnya. Ini nggak ada semprongnya. Nulis gini. Anaknya datang. Bapak, apa? Anu, tunggu dulu. Urusan rumah tangga atau urusan negara? Tak rumah tangga, bang, saya disuruh ibu kok. Gitu.
lampu tadi dimatikan. Gelap pekat. Wah, mengapa dimatikan? Kau bicara urusan keluarga, sedangkan minyak lampu ini dibiayai negara. Anda tahu, seandainya Khalifah Umar tidak mematikan publik tadi itu, kerugian negara itu sebesar berapa? Setetes minyak. Cuma setetes. Dia tidak mau. Oh, kalau panjenengan membaca buku Tazkiratul Aulia, cerita semacam ini banyak. Abdullah bin Salam itu seorang ulama besar. Waktu muda itu beliau itu budak. Kerjaannya atau majikannya menyuruh dia menjaga kebun anggur. Satu hari majikan ini terima tamu. Ya, kalau dipanggilnya Abdullah, hei Abdullah sini. Ada tamu, tolong ambilkan anggur ya. Diambilkan anggur. Diwadai keras, tas kresek, kok tas kresek ya. Bu hopo wis gitu. Kasih. Monggo. Ya. Ayo silakan. Cuma. Kenapa? Wajib gak karuan. Gitu. Yang punya rumah atau majikan ini, Yoko. Wih, mah ngisi ini. Abdullah, sini kau. Ya Tuhan. Kamu tahu yang kamu bawa ini apa? Kenapa Tuhan? Mentah. Karena nyatok yang hebat. Maaf Tuhan. Maaf. Apa kamu sengaja? Tidak Tuhan, saya tidak tahu kalau itu mentah. Tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu? Pekerjaanmu menjaga anggur tiap-tiap hari. Masa tidak tahu? Ya tapi saya tidak pernah makan. Loh, sebutir pun tidak Tuhan. Mengapa? Karena tugas saya menjaga. Hanya menjaga. Kalau rontok tiap hari itu ada yang rontok. Kan tiap hari juga yang rontok tuh saya bawa ke rumah. Kumpulkan saya bawa ke rumah. Kamu tidak ngicipi? Tidak Tuhan. Butir anggur. Inilah kita. Saya, panjenengan, memakai telepon kantor untuk urusan pribadi. Menyuruh jemput istri belanja dengan mobil kantor. Menyuruh pesuruh untuk beli makan siang. Pesuruhnya kantor. Dibayari oleh kantor. Gajinya gaji kantor. Menyuruh kita untuk keperluan kita. Sopir tolong jemput cucu saya ya sekolah. Sopir siapa? Enak. Maling. Ini korupsi. Korupsi itu mohon diingat dengan ya. Ukuran minimumnya adalah sepucuk jarum. Minimum. Malah Nabi mengatakan maraton wa fauqaha, sepucuk jarum atau lebih kecil dari itu. Itu. Secara lebih umum Rasulullah mengatakan man ista'malna ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika bahwa hulul. Siapa saja yang telah aku beri pekerjaan dan aku telah beri imbalannya, entah gaji, entah upah, entah apa namanya. Fama akhadha ba'da dzalika, maka apa saja yang dia ambil sesudah gajinya itu bahwa hulul, itu pencurian. Saya sudah dibayari. Sudah digaji ya, saya kerja, saya digaji. Masih nambah. Mencuci sepeda motor saya dengan air kantor. Antar. Dan gratis.
Memakai mesin fotokopi kantor untuk keperluan saya. Entah punya apa, kopi. Selembar. Satu lembar saja. Maling. Kalau kurang memadai, nanti tolong tolong angkat tangan saja. Itu tidak benar Pak. Saya akan berterima kasih. Maling. Kawan datang. Setelah pulang, tunggu dulu. Aku mau nyaret alamatmu. Misalnya. Ya, kita ambil kertas. Seret. Di alamatmu. Ya, ribet. Tapi ini kertasnya kantor. Harusnya dipakai untuk keperluan kantor. Sekalian, ini coba kita bicarakan. Wah, sampai kemana-mana. Maling-maling. Maling. Nabi mengajari kita. Jarum. Ukurannya. Bukan 1 miliar. Kakean ini. 10 rupiah aja kakean. Jarum. Fama fauqoha. Dan yang atau yang lebih kecil. Sebutir kurma. Abdullah bin Salam tidak mau makan. Tetes minyak. Khalifah Umar tidak mau pakai. Setetes. Kerugian negara berapa? Setetes. Seandainya lampu ublik itu tidak dimatikan. Pulang dari kantor, akhir bulan saya serahkan uang kepada istri saya. Ini Dek. Maukah kita berpikir sejenak uang apa ini? Halalkah? Kelompok ketiga, waktunya udah ngejar terus ya. Yang kelompok ketiga, saudara sekalian. Adalah jual beli. Nah, jual beli yang batil. Jual beli yang batil itu banyak sekali macamnya. Nanti mungkin lain kali saya sampaikan rinciannya. Ada yang jual beli itu batil karena tempatnya, karena waktunya, karena promosinya, karena kandungan bahannya, karena caranya, karena akadnya, macam-macam. Jual beli haram karena tempatnya. Itu adalah jual beli di dalam masjid. Cuma satu itu aja. Si tombok itu buka sepeda motormu. Judo berapa? Tawar-menawar di sini. Rasulullah mengatakan, katakan kepadanya bahwa masjid tidak didirikan untuk itu. Barang siapa berjualan di masjid, satu hadis mengatakan, katakan kepadanya masjid tidak didirikan untuk itu. Satu hadis lagi mengatakan, doakanlah semoga jual belinya tidak memberi laba. Kalau karena waktunya itu adalah Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat Jumat, segeralah datangi dan tinggalkan jual beli. Kapan waktunya? Mulai azan Jumat sampai orang turun dari masjid. Ya kira-kira 1 jam kira-kira. Setengah jam. Itu tidak boleh jual. Jual tidak boleh, beli tidak boleh. Indomaret itu buka terus ini. Tidak boleh, beli tidak boleh. Wah, nanti rugi Pak. Allah yang jamin, yang nanggung. Ayat tadi terusannya berbunyi, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian nutup usaha apa?
tinggalkan jual beli itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ditanggung oleh Allah. Itu lebih baik. Kalau Allah udah bilang khairul lakum, ya udah khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Jual beli. Wah, ini gimana nerangkannya ya? Ini panjang segini. Satu lagi di antara jual beli ya curang ya. Apa? Membeli tapi tidak bayar atau menjual tapi tidak memberi barang. Membeli tapi tidak bayar. Ya, di warung makan tempe limo ngaku telu. Enten apa bahasa sing ngoten niku? Bismillahirrahmanirrahim. Haram dan wajib mengembalikan. Bayangkan. Apa itu? Membeli tidak bayar. Membeli tidak bayar. Ya, membeli upah, membeli tenaga kerja, ini ya gajinya dikurangi atau enggak dibayar. Ya, atau jual beli makdum, jual beli makdum. Makdum itu artinya jual beli tanpa barang. Duitnya ada, ya, Anda bayar kepada saya, uangnya ada, saya tidak memberi apa-apa kepada Anda. Contohnya, DP, uang muka. Muka itu, lu nggak jadi beli gimana? Uang mukanya gimana? Hah? Seharusnya dikembalikan. Uang muka itu harus dikembalikan kecuali ada ikrar hadiah. Ini uang muka saya, kalau nggak jadi beli PN misalnya gitu, baru halal. Ini 4 mazhab sama mengatakan kecuali ikrar hadiah. Nah, biasa yang terjadi, hilang. Anda bayar kepada saya 100.000, nggak jadi beli, ya sudah, tak makan ini. Loh, saya dapat 100.000, atas hak apa? Saya menjual apa? Tiba-tiba saya makan 100.000. 1 juta, 5 juta. Kalau rumah perumahan itu 5 juta, 10 juta. Hilang. Enak, sumpah enak. Aling. Tuh. Saya buka pendaftaran sekolah SD, itu salam misalnya. Anda daftarkan putra putri cucu. Ya Bu, nama Bu, Bu, uang pendaftaran 100.000. Seret. Ya, masuk. Besoknya panjenengan datang lagi, Pak nggak jadi karena cucu saya sudah diterima di sekolah lain. Uang pendaftarannya gimana? Amblas. Itu juga maling. Ya, itu juga maling. Nomor 2. Kenapa? Ada 100.000 mengalir ke sini atau ke dalam kotak organisasi. Tapi tidak ada imbalan apa-apa. Panjenengan punya utang kepada saya. Janji bayar, nyicil 3 bulan.
Ya, lalu misalnya ini ya, pokoknya tanggal siji tak bayar. Lah nek gak denda. Lalu Anda sekali waktu bayarnya terlambat, ya denda. Misalnya 100.000 misalnya dendanya. Ya, tak makan, tak kantongi. Duit apa ini? Mengapa saya menerima uang 100.000? Padahal saya tidak memberi apa-apa kepada Anda. Tukang batu, tukang kayu, sudah setuju sama kita. Mulai kerja jam 7, selesai jam 4 sore. Datang jam 7 dia. Tapi, apa itu? Nyiapno alat-alat itu. Sak jam tambah rokokan di sini. Jam 8 baru mulai kerja. Dah, yang terakhir ya. Ini sangat saya ringkaskan. Kamu isinya gak karuan. Nah, apalagi yang namanya jual beli terlarang itu. Baik. Masya Allah. Banyak sekali menurut saya. Oke, yang terakhir, memakai hak orang lain. Ya, sumpah palsu, barang palsu, memuji barang. Semacam-macam itu belum saya bicarakan. Sekarang memakai. Aturan Islam itu, Rasulullah itu pernah membuka pasar di Madinah. Ya. Pasar itu, di pasar itu berlangsung aturan seperti orang sholat. Ya, siapa saja lebih dulu datang, boleh menempati dimanapun juga. Ya, mau di depan sini boleh, mau di sini boleh, mau di situ boleh. Ya, besok kalau dia datang lagi, tapi udah didahului orang tempatnya di sini, dia tidak marah, tidak apa-apa, ambil tempat lain. Rasulullah mengatur begitu pasar yang ya. Ini lahan bebas, setiap orang boleh dagangan, tapi tidak boleh tapi semuanya ya kayak orang sholat itulah. Ya, apa maknanya itu? Maknanya adalah, nah tolong diingat-ingat, memakai barang milik umum, milik masyarakat, itu ada tiga. Satu memakai, dua menguasai, tiga memiliki. Memakai boleh. Jadi jualan di trotoar itu boleh. Ya, jualan di trotoar itu boleh. Yang tidak boleh adalah menguasai, nomor dua memiliki. Ini nggonku pokoknya. Nah, ini yang tidak boleh. Aturannya persis seperti orang sholat. Panjenengan saya senengan saya di sini. Panjenengan duduk di sini. Saya tidak boleh macam-macam. Ya wis, ambil tempat lain saja. Itu. Ya, maka itu di aturan di Kota Madia adalah trotoar itu boleh trotoar itu jual beli di trotoar kalau pakai roda boleh. Enggak pakai dioprak-oprak. Satu. Ya, apalagi memiliki di Masjid Agung Al-Akbar dulu ya, sekarang sudah dibersihkan. Ini masjid sekitarnya orang jual. Orang jual mau macam-macam. Kalau Sabtu dan Ahad pagi, ya, wah, sekarang udah digeser ke satu tempat khusus gitu. Dulu di jalan sekitar itu. Anda tahu enggak? Saya juga baru tahu ketika saya membimbing skripsi tentang penelitian terhadap para pedagang itu. Ternyata itu untuk saya dapat menempati tempat sini, itu saya membeli kepada orang, saya lupa namanya, orang Batak. Namanya itu kalau lihat namanya orang Batak namanya. Nah itu siapa? Entah
Simanjuntak, entah Sirekar, entah siapa, saya lupa. Coba bayangkan, dia itu siapa? Kok bisa mempunyai kekuasaan ya? Dia mau tinggal di sini 7,5 juta, bayar pada saya. Ada lagi yang rebutan lahan trotoar sampai berkelahi. Ya siapa itu? Kalau sampai menguasai, apalagi merasa memiliki, setiap rupiah yang kita hasilkan dari dagang itu tidak halal. Oh, bukan miliknya kok dimiliki. Ada keramaian di situ, di depan situ. Saya dari rumah berangkat membawa tali rafia. Bondone cuma tali rafia. Lalu saya pageri seret dengan itu. Orang yang meletakkan sepeda motor di situ bayar. Lah, tanahnya siapa? Tanahnya siapa? Kok saya tarik sewa? Tukang parkir. Ada tulisan, parkir bebas. Saya memarkir. Mengambil keuntungan dari barang yang tidak dimiliki. Saudara kalian, itulah 4 kelompok yang itu baru satu ya, bil batili, dengan cara yang batil. Belum lagi illa, kecuali dengan jual beli yang berlangsung secara suka sama suka. Itu belum kita bicarakan. Baru satu poin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian antar kalian secara batil. Ini baru sampai situ aja. Terusannya itu adalah kecuali dengan cara perdagangan yang berlangsung secara suka sama suka. Nah, ini yang belum kita bicarakan. Tapi saya kira itulah saudara sekalian, waktunya sudah mengejar. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Mungkin ada. Ini Pak, ini gila. Baik. Matur nuwun. Ketika diusumkan online dia, maka para pedagang, para penjual terbelah dua. Golongan A sama B. Yang A mengatakan, iya ini cara baru menipu orang. Saya akan gunakan sebaik-baiknya untuk menipu orang banyak. Yang B mengatakan, ya ini cara baru. Saya harus buktikan bahwa saya pedagang yang jujur. Ada. Dilalah kersane ngalah, golongan A ini lebih banyak gitu loh. Saya ini saya ini beli online 4 kali itu tertipu 4 kali. Kadang ya warna, kadang beratnya, kadang bentuknya, macam-macam. Maka itu. Jual beli online itu sama dengan jual beli offline. Sama. Maksudnya sama apa? Ya ada yang sah, ada yang tidak sah. Ada yang halal, ada yang haram. Anak saya itu jual beli itu online. Terus yang saya muliakan, maka ya, kalau panjenengan bukan penjual, kalau panjenengan penjual, ya saya cuma berpesan jadilah penjual golongan B tadi. Kalau bukan penjual, Anda pembeli. Sebelum membeli itu panjenengan ngomong di sini jero hati. Ya saya sengaja saya sadar memasuki kancah jual beli awur-awuran ini. Kalau nanti saya ditipu ya wis bejaku gitu aja. Ya, kalau tidak gitu bingung kita. Mau apa? Mau ngijual ke di Jakarta dan seterusnya.
Ya, nah ini kita dapat membicarakan dengan sesi khusus nanti jual beli online. Ya, saya mempunyai tayangan video untuk itu, tapi tidak saya bawa sekarang. Dan memang itu panjang. Intinya ya itu aja. Kalau kita menjual jangan menipu dalam segala bentuk dan cara. Satu, nomor dua, kalau kita pembeli, ya sing trimo, pancen kita berada di hutan belantara. Yang berlaku adalah hukum riba. Itu. Sopo sing pinter bujui oleh akeh. Itu yang aturannya begitu. Nggih, matur nuwun, Pak. Ada yang lain? Apakah kalau WA dimanfaatkan untuk tujuan? Iya, untuk dimanfaatkan untuk berjualan. Ya. Baik. Ini tentang waktu ya. Menteri Menaker kalau tidak salah itu ya, sudah mengatakan bahwa tiap-tiap lembaga disilahkan mengatur sendiri bagaimana pelaksanaan WFH itu. Ya, wallahu alam saya tidak tahu, tapi insya Allah hal seperti yang panjenengan tanyakan tadi itu sudah dibicarakan. Gitu ya, sudah dibicarakan. Jadi sambil berdagang, sambil bekerja di rumah, berdagang. Menggunakan waktu untuk berdagang. Apakah tergolong mencuri waktu atau tidak? Ya, saya tidak bisa menjawab. Itu terserah kepada kantor masing-masing karena Menaker bilang begitu. Ya, tiap-tiap lembaga itu mengatur sendiri-sendiri caranya bagaimana. Boleh apa tidaknya dan seterusnya. Menggunakan waktu senggang. Dan memang kalau di rumah itu kan jauh lebih santai daripada di kantor. Ya, di rumah ya kaos oblong cukup. Kan gitu. Yang penting kerjaan saya mengetik ini selesai. Yang penting saya mengatur pembukuan keuangan ini selesai. Itu ya, sambil ngantuk ya boleh, sambil tiduran ya boleh. Kan gitu. Ya, dan seterusnya. Maka insya Allah ya itu tidak termasuk, asal ya tergantung kepada kantor lah. Karena WFH itu kan tidak semua ya. Misalnya supir bis nggak bisa WFH. Gitu. Dokter WFH nggak bisa, mati pasiennya. Misalnya gitu. Ya gimana? Ya tiap-tiap lembaga bisa ngatur sendiri-sendiri. Ya, damkar WFH, buyar. Ya, pemadam kebakaran WFH gitu misalnya. Nggak bisa. Ya, sipir penjara WFH. Melayu kabeh malingnya. Gitu. Nah itu ada aturan sendiri yang sangat banyak macamnya. Baik, apakah ada lagi? Ibu-ibu belum? Iya, mana ini? Oh, oke. Okay. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sebenarnya sangat berubah kalau tempatnya banyak yang saya lakukan, yang saya ketahui. Jadi saya bersyukur pada kondisi sudah pensiun. Saya kira itu ada yang saya sampaikan. Pertanyaan saya, kalau saya jadi konsultan. Apa? Konsultan. Oh iya. Saya mengetahui persis apa yang dilakukan di bawah dan di atas berkaitan dengan ukuran besi yang tidak sesuai dengan
apa yang sudah saya lakukan sedang satu itu terlepas dari itu semua yang dulu saya lakukan, insya Allah setelah dapat ini namanya pensiun juga jadi semuanya bertobat dan bertobat. Solusi untuk yang dulu saya kerjakan apa yang saya lakukan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matur nuwun kepada pertanyaan Anda. Banyak sekali orang kepingin bertanya seperti itu tapi tidak berani. Nah, panjenengan berani. Saya bersyukur sekali. Saudara sekalian, dosa itu kalau dengan Allah cukup istighfar. Allah aku minta ampun, selesai. Ngomong aja begitu 1000 kali atau gimana, diikuti rasa menyesal, ya sudah selesai. Tapi kalau dengan manusia lain, harus minta halalnya. Ini dia. Kalau sesama manusia, korupsi, uang kantor, dan sebagainya. Ya, menipu betoneser, campuran semen pasir, menipu waktu. Ya. Mangganya manis Pak, semua manis. Oh, mangga itu jerone gak ono sing eruh lho. Sing dodol muni manis. Enggak tahu. Apa itu? Wong durung ngrasakno. Ya. Ya saya enggak tahu Mas, insya Allah manis. Kelihatannya begitu. Bahwa saya juga enggak tahu. Anda enggak tahu, saya juga enggak tahu. Perlu karu. Baik, gimana? Kalau gitu ya. Kalau mungkin kembalikan. Jadi panjenengan makan tempe limong aku telu 20 tahun yang lalu. Bayarnya sekarang. Menurut harga tempe sekarang, bukan dulu. Dulu 5 rupiah dapat 2. Nah, tuh. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, sudah habis mati toko ini buyar. Gimana? Para ulama bersepakat, Anda tempe 2 itu 10.000, ambil dari kantong, masukkan sedekah, tapi dengan nama dia. Ya Allah, ini bukan uang saya. Ini uangnya dia. Itu. Rasulullah pernah mengunjungi sekelompok maklar. Ya ayat tujar. Nabi mengatakan, wahai para pedagang. Tapi mereka itu pedagang perantar, maklar. Maklar itu bahasa Arabnya simsar. Namun hari itu Nabi menyebut mereka itu tujar, artinya pedagang. Ya. Disebut Nabi tujar, itu mereka kaum gembira dan bangga. Pamer-pamer, Nabi menyebut kami tujar. Tujar itu pedagang. Ya, kalau maklar itu simsar. Hai para pedagang, sesungguhnya pekerjaanmu itu rawan. Rawan barang haram dan rawan sumpah palsu. Katanya begitu. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Diberi peringatan begitu, orang-orang tadi itu buang enggak, karena disebut tujar. Tapi Nabi mengatakan, itulah ya rawan, pekerjaan itu rawan. Rawan sumpah palsu, rawan macam-macam. Itu. Nah, sebab itu ya apa itu namanya, kalau saya bersumpah palsu, ini barang asli begitu, yang saya ceramai sekian banyaknya, saya minta maafnya kemana dong? Sedekah saja. Ya, banyak-banyak sedekah, kata Nabi. Jika memungkinkan, saya pernah makan di sebuah rumah makan dengan cucu saya. Cucu saya itu masih umur 3 tahun. Ya,
Wes saya makan, saya mulai sampai di dalam mobil itu saya lihat cucu saya tadi itu nyekel endok telur. Ya. Ini mesti bayar apa turun gitu. Semua melihat cucu saya itu turun gitu. Wah iya ya, ingat-ingat belum dari itu. Tapi udah kadung jauh, jauh sekali. Itu di rumah makan pojok di Perak Jombang itu. Ya, itu sekian lalu 2-3 tahun kemudian saya makan lagi di situ. Nah di situ saya bayar. Tapi dengan harga baru, bukan harga dulu. Bu, 3 tahun yang lalu saya ngambil ndok itu belum bayar. Kan bayarnya. Bayar. Kalau memungkinkan, kembalikan. Jika tidak memungkinkan, sedekahkan. Ya, yang sudah lupa, minta ampun. Ya Allah, mungkin ada lagi harta manusia yang saya makan. Ya Allah, yang saya sudah tidak ingat. Tolong jangan lupa ya. Di surat Al-Mujadilah ayat 6. Ahsahu wa nasuh. Ya, itu Allah akan menghitung amalmu padahal kamu sudah lupa. Allah tidak lupa. Kecurangan, colongan yang kita lakukan. Banyak yang sampai lali kabeh saya. Dengan maling-maling saya yang dulu-dulu yang pernah saya lakukan. Tapi ahsahu wa nasuh. Allah memperhitungkannya padahal dia sudah lupa. Surat Al-Mujadilah ayat 6. Nah itu memang Pak, ini memang. Terus tadi ada pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Pak? Gitu ya. You are a consultant. Anda ini konsultan. Konsultan itu biasanya memberi nasihat. Memberi nasihat itu artinya memberi nasihat yang baik. Kan gitu ya. Kalau Anda malah menyetujui, kalau kita malah menyetujui yang jelek, namanya bukan konsultan itu. Buh, jenenge apa itu? Nah, itu berlaku untuk orang yang bergelar konsultan maupun tidak, tapi fungsinya adalah memberi nasihat. Karena itu saya misalnya membiarkan hal yang batil di depan saya tanda tangan. Ya, saya ini kerja di universitas. Satu saat datang pegawai gitu, Pak Herman minta tanda tangan Pak. Oh ya, sini apa ini? Saya lihat judulnya. Loh, ini penelitian, ya, nggak pernah dilaksanakan. Nah, kok saya suruh tanda tangan gimana ini? Ya Pak, itu untuk menurunkan uang yang dari sana. Wah, nggak bisa saya. Nggak dilakukan penelitian itu. Saya suruh tanda tangan. Telah menerima uang sekian, itu duitnya nggak ada. Nanti akan turun uangnya katanya. Ya uang itu kalau memang uang kita diturunkan ya bagus. Tapi jangan dengan bohong. Penelitian judulnya ini padahal tidak. Saya bilang, saya tidak mau. Dulu ya, zaman belum ada akreditasi. Maka universitas swasta itu digolongkan jadi 3. Terdaftar, disamakan ya. Apa? Terdaftar, diakui, disamakan itu ya. Yang terdaftar tok itu. Wah, semua mata ujian diuji oleh UNER. Saya dari UNER. Yang diakui itu sekian mata kuliah itu diuji. Ya, yang disamakan itu tidak perlu diuji oleh UNER tapi ujian sendiri. Kan gitu dulu. Yang terdaftar dan yang diakui ini banyak saya menguji. Dan setiap mata pelajaran yang saya ujikan itu mereka bayar saya nyogok. Gitu. Dan banyak duitnya. Banyak. Sudah tertulis saya akan mengajar di Universitas X.
Lalu tidak lama kemudian datang petugas. Bapak ini menyerahkan apa ini? Uang transport. Transport. Saya tidak kemana-mana kok. Pak ini uang koreksi ujian. Lah, koreksi saya sudah dibayari, ada kok dari kompetisi. Jadi gimana Pak? Apa Bapak tidak mau menerima? Mau, dia bilang. Asal jelas. Uang apa ini? Nah, kalau enggak ya saya tidak bisa. Itu saya dimarahi kawan-kawan saya sak fakultas. Merusak pasaran kan itu. Tapi 1 sen pun tidak saya terima. Apa alasan saya menerima? Sebagai penguji saya sudah dibayari, ada bayarannya dari Kopertis. Sebagai korektor ada bayarannya. Dibayari saya sudah dari Kopertis. Resmi, ada kwitansi, ada tarif, ada macam sudah resmi. Ini datang dan itu tidak sekali Pak datang itu. Dan banyak duitnya. Waktu itu. Lagi pula yang mata kuliah yang saya pegang itu mata kuliah teori ekonomi. Itu diujikan di semua tempat. Waktu itu kalau semua saya terima gitu kira-kira saya bisa beli helikopter barangkali. Kira-kira ya. Ya Allah. Buat apa ini? Transport apa? Transport jauh karena tinggi kok. So, yang kita perlukan adalah keberanian mengatakan tidak. Dulu. No. Ya. Saya mudah-mudahan jawaban saya memadai. Tidak maaf kalau. Masih ada lagi. Ibu-ibu belum ada bersuara? Adakah? Tak adakah? Monggo. Monggo. Kan 2 bulan lagi mau ada momentum. Ya. Dan idealnya menjual. Kenyataannya semua kita jual foto kita dapatkan ya. Jadi kalau menjual ini dalam market atau dalam jadi mungkin itu normalnya supaya kita bisa matur nuwun. Tiba-tiba teringat saya dengan pertanyaan dia. Saya teringat yang tadi saya sampaikan tapi belum selesai. Mendenda uang muka, uang pendaftaran yang batal tadi dia, itu apakah haram? Jawabannya iya. Atau nomor 2, terus diapakan? Apakah dikembalikan? Tidak perlu. Jadi mendenda itu tetap boleh, ya. Batal pendaftaran itu uangnya nggak perlu dikembalikan. Hanya saja tidak boleh dinikmati 1 sen pun. Harus semuanya disedekahkan. Ya, saya ulangi lagi. Tidak boleh. Ya, tetapi tidak boleh dinikmati. Itu dituangkan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 123. Judulnya adalah ya. Walaupun ya. Bunyinya gimana? Iya, oh iya. Hilang. Kalau ada ikrar hadiah, boleh. Kalau nggak ada ikrar hadiah, harus disedekahkan. Kalau tidak ada ikrar hadiah. Kalau aku nggak jadi beli PN wis, itu boleh. Dan ikrar itu tidak boleh diminta. Nek kasih saya apa kon?
Ya, muni hadiah ngono lho. Kita nggak boleh. Ya, itu namanya meeting sampai ngetaki itu ya. Nah, kembali kepada Bapak ya. Tadi jual kambing itu cuma fotonya. Ya, ini kami seperti surat yang saya muliakan. Jual beli itu syaratnya kan 5 ya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, dan ada serah terima. Apa? Pemindahan hak milik. Ya, kambing ini mula-mula milik saya, sekarang milikmu gitu ya. Itu namanya ijab kabul. Ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada barang. Ada barang ini harus di depan mata. Gitu. Betulkah itu? Ya, ulama-ulama klasik memang begitu. But now it is different. Ya, Anda jual tanah, sebidang tanah, tanahnya di Bogor. Mau dibawa ke sini? Gak mungkin. Nah, jadi bagaimana? Berlakulah jual beli yang disebut tasjili. Ya, atau jual beli yang itu disebut al-mausufah bidhimmah. Yaitu yang diterangkan sifat-sifatnya. Nah, kalau tanah ya ini suratnya dari BPN, ya panjang sekian, lebar sekian dan seterusnya. Ya, letaknya di sana dan seterusnya. Ya, kalau kambing ya di foto, tinggi pundaknya sekian senti dan seterusnya. Berat sekian. Terus pokoknya gak bujuk gitu aja. Pokoknya gak bohong. Sedikit pun tidak ada niatan berbohong. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, itu namanya adalah al-ijarah al-mausufah fil immah. Yang diterangkan adalah sifat-sifatnya. Ya, boleh ya. Karena memang tidak zaman sekarang tidak mungkin. Ada banyak sekali ya tidak mungkin dihadirkan. Tidak mungkin dihadirkan. Ya. Saya waktu memperbaiki masjid saya di sana ya, itu beli beton eser. Ya, ukuran 2 cm apa 2 mili ya, pokoknya 2,0 gitu. Ya, ukuran 2 asli apa enggak gitu. Loh, yang enggak asli itu berapa? Itu 1,8. Cuma namanya 2. 2,0. Masya Allah. Ada gitu tuh ada. Toko-toko bangunan itu. Ya, maling apa? Kontraktor ya maling bisa. Enak, enak. Bukan enak, sumpah enak. Tapi maling. Oh, subhanallah. Oke, biar. Ini sudah siang. Lagi, kayak mau ibu-ibu dereng. Betul, Bu? Monggo. Is it okay for you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bertanya mengenai pinjam. Saya pinjam kepada saudara saya sejumlah uang beberapa tahun yang lalu, kira-kira 3 tahun yang lalu. Kemudian baru saya bisa mengembalikan tahun ini. Dan itu tidak ada tambahan apapun karena kesepakatan. Nah, yang saya pikirkan kalau 3 tahun yang lalu juga masih setia, sekarang kalau ini rasanya ada kok kayaknya jadi kecil ya sekarang. Itu bagaimana? Baik, matur nuwun. Lah iya, 3 tahun yang lalu tuh emas berapa? Sekarang ini berapa? Gitu ya.
pertanyaan saya, mengapa ibu bandingkan dengan emas? Mengapa tidak jambu mente? Ya. Ada orang yang mengatakan, kamu dulu waktu utang itu emas berapa? Hah? Enak aja sekarang bayar sekian. Emas berapa sekarang? Kalau yang jadi orang yang berhutang itu saya bilang, lah kenapa emas? Kenapa tidak kerikil? Saudara kalian, ini masalah ya. Enaknya sendiri aja. Misalnya dia tadi bilang emas. Kenapa emas? Kenapa enggak rial misalnya atau ringgit? Atau ya tadi kenapa enggak jambu mente? Nah, saudara kalian, maka itu aturan Islam itu adalah utang rupiah bayar rupiah, utang emas bayar emas, utang kambing bayar kambing, utang beras bayar beras. Utang nyawa bayar di pengadilan. Tuh. Nabi utang kambing pernah nyaur apa? Nyaur kambing. Belilah kambing berumur setahun. Ini uang 1 dinar. Apa Nabi? Bayar utang kubian ya. Ali datang ke pasar, cari kambing yang 1 dinar, yang 1 tahun. Tidak ada. Yang ada cuma kambing yang berumur 2 tahun, 1 tahun lebih. Dia balik, datang, tapi tidak ada. Yang ada itu kambingnya lebih tua. Ya beli aja. Loh, lakenaan orangnya. Nanti dapat pembayaran kambing lebih besar. Ya, tidak apa-apa. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik ketika membayar utang. Betul. Nabi itu biasa, utang 1 bayar 2. Biasa ya. Bahkan bukan selalu. Tapi tetap saja utang kambing bayar kambing. Utang beras bayar beras. Ya. Utang apa? Gula. Oh, duren. Ya. Bayar duren. Oh, ngaten Bu? Tidak perlu gelisah. Bayar rupiah. Jadi tidak ada salah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sami-sami. Sudah ya, saudara sekalian, saya kira itulah. Pak Abu beli genteng, beli kayu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.